Selamat sore, informasi tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP karena dianiaya oleh seniornya mengawali net 16 hari ini. Polsek Metro Cilincing menetapkan 5 taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan berujung tewasnya seorang siswa. Para pelaku yang kini ditahan di Polsek Metro Cilincing terancam 12 tahun penjara. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan olah tempat kejadian perkara, Polsek Metro Cilincing menetapkan 5 taruna tingkat 2 STIP sebagai tersangka Rabu siang. 4 tersangka terlibat langsung penganiayaan yang menyebabkan Amirullah Aditya Putra, siswa tingkat 1 STIP tewas. Sementara seorang tersangka lain turut serta memukuli 5 taruna junior lain. Aksi terjadi usai latihan drum band di lantai 2, gedung dormitori 4 STIP. Korban dipukuli secara bergantian di bagian dada, ulu hati, dan perut. Korban kemudian jatuh dan tidak sadarkan diri. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat diperiksa oleh dokter STIP. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban mengalami luka di bibir dan sejumlah luka dalam di tubuhnya. Sekitar pukul 22.30, para taruna ini sudah menghadap taruna senior atau taruna tingkat 2 di TKP tadi. Terjadilah penganiayaan yang dilakukan secara bergantian oleh para taruna senior ini, taruna tingkat 2 ini, kepada 6 orang taruna junior yang datang bersamaan di TKP tersebut. Kelima tersangka akan dijerat dengan pasal pengeroyokan dan pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Saat ini kelima tersangka mendekam di tahanan Polsek Metro Cilincing. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET. Ya, dalam peristiwa ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menonaktifkan ini Ketua STIP Jakarta, Kapten Weku Fredrik Karuntu, ya, dan juga menunjuk pelaksana tugas Ketua STIP, serta memerintahkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk membentuk tim investigasi internal agar kejadian serupa tidak terulang. Ya. Betul, dan dikatakan juga oleh Kepala BPSDM Perhubungan Wahyu Satrio Utomo ini bahwa semua dokumen nantinya akan diperiksa oleh tim investigasi, termasuk juga nantinya rekaman dari CCTV, dan jika terbukti para pelaku nantinya akan dipecat dan dikatakan investigasi ini akan memakan waktu 2 hari ke depan. Baik, masih terkait dengan informasi yang sama, mengaku kecolongan, Kementerian Perhubungan memastikan akan mengevaluasi sistem pendidikan di STIP Cilincing, Jakarta Utara. Sementara itu, jenazah Amirullah Aditya Putra, siswa tingkat 1 STIP ini dibawa pulang oleh keluarga dari Rumah Sakit Polri. Setelah 6 jam diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu siang jenazah Amirullah Aditya Putra, siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Cilincing, Jakarta Utara, dibawa pulang keluarganya. Jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Budi Dharma Cilincing. Kasus ini menjadi perhatian Kementerian Perhubungan. Kemenhub pun mengaku merasa kecolongan dengan adanya peristiwa ini. Agar tidak terulang kembali, Kemenhub memastikan akan mengevaluasi sistem pendidikan di STIP. Sanksi tegas menanti sejumlah senior dan para pendidik di STIP jika dalam penyidikan ditemukan unsur kekerasan yang menyebabkan tewasnya korban. Kemudian nanti kita akan perbaiki ke depannya, pasti itu akan kita lakukan, gitu ya. Karena kami sudah berusaha untuk mengatur sebaik mungkin, ternyata yang namanya ibaratnya anak nakal itu masih tetap ada, gitu. Kami sudah membuat koridor-koridor per tingkatan itu sudah kita lakukan. Harapannya itu juga akan memisahkan, tidak ada lagi koneksi antara tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya, gitu. Ternyata itu masih terjadi, sehingga kita akan perbaiki lagi. Amirullah Aditya Putra, siswa tingkat 1 STIP Cilincing, Jakarta Utara ditemukan tewas di kamar seniornya Rabu dini hari. Remaja 18 tahun ini menjadi korban penganiayaan para seniornya di lingkungan kampus. Dalam pemeriksaan, polisi mendapati luka lebam di ulu hati korban. 5 orang senior korban ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Novayul Henry melaporkan untuk NET. Jenazah Amirullah Aditya Putra telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Cilincing. Peristiwa penganiayaan itu meninggal duka mendalam bagi keluarga korban. Ya, dan Andri Suryawenata berada di rumah korban saat ini. Andri, apa informasi terkini dari sana? Ya, Sanas dan juga Tommy, tepatnya bersama dengan keluarga besarnya, almarhum dari Amirullah Aditya Putra, ini telah dibawa ke TPU Budi Dharma Cilincing, Jakarta Utara. Tepat pukul 2 siang tadi, di mana jenazah sebelumnya setelah tiba di lokasi rumahnya yang kini menjadi rumah duka di daerah Warakas 3 nomor 16, ini memang kondisinya telah dimandikan, telah dibersihkan dan juga telah dikafani, dan pada akhirnya ketika sampai di kediaman di rumahnya, ini langsung didoakan bersama
bersama dengan para pelayat yang hadir untuk menyampaikan rasa bela sungkawa duka kepada almarhum. Nah, kondisinya sekarang tempat saya berada yaitu di rumah dukanya, ini memang lebih sepi dari beberapa jam sebelumnya karena kebanyakan dari keluarga besar dan juga beberapa saudaranya ini sedang mengantarkan almarhum ke TPU. Nah, sementara itu yang tersisa di kediamannya ini hanya ada saudara jauhnya, kemudian para tetangga, kemudian juga kerabat dari orang tuanya, serta awak media. Nah, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan keluarga dari almarhum, yaitu adalah mbak ataupun neneknya, yaitu Mbak Supina. Ini sempat menyampaikan bahwa sosok dari seorang Amirullah atau Amir yang biasa dipanggil, ini adalah seseorang yang sangat bersemangat, ceria, dan juga penyayang. Dan ketika setiap minggu, karena memang dirinya ini adalah tinggal di asrama dan tiap minggu pulang ke rumah, tidak ada menunjukkan indikasi-indikasi seperti tidak ada semangat ataupun luka-luka di sekitar tubuhnya. Karena itu hal ini benar-benar membuat suatu hal yang sangat dikejutkan oleh keluarga besar, bahkan juga mbaknya ataupun neneknya. Nah, sesampai ini yang perlu diketahui juga sudah ada 5 tersangka yang telah diperiksa dan juga di mana terduga ini adalah orang-orang yang istilahnya nanti akan diusut lebih jauh dan terbukti menganiaya Amirullah. Nah, dikabarkan juga bahwa nanti sore, tepatnya pukul 5:30, dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan datang ke lokasi rumah duka untuk melayat menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga besar dari almarhum, yaitu Amirullah Aditya Putra. Demikian, Sanas dan juga Tommy.